Sekarang lagi rame nih bahasan gaming yang kena label woke agenda. Entah kenapa topik yang satu ini tuh populer banget. Dari bahasan kegagalan Concord sampai game yang belum keluar bangsa Asia Shadow pun habis didiskusiin sama warganet. Yang lebih bikin gue bingung kenapa obrolan ini yang basisnya itu perang budaya politik antara konservatif sama liberalnya barat nyiprat-nyiprat ke lingkungan internet lokal kita. Seakan-akan keterlibatan kita itu berpengaruh dan menguntungkan warganet atau gamer lokal kita. Ya, kalau kita lihat sedikit lebih dalam, obrolan woke agenda dan DEI ini memang punya peran yang cukup signifikan di lingkungan video game industri secara keseluruhan. Tetapi kita sendiri juga harus bisa lihat mangsa pasar lokal kita itu masih didominasi oleh MOBA dan mobile gaming yang notabene game free to play. Jadi obrolan-obrolan soal kaum pelangi, woke agenda, ngancurin industri video game itu bener-bener non isu buat kita. Dan lagi, bahasan mengenai masalah-masalah ini itu cenderung penuh dengan misinformasi dari kaum-kaum ekstrim oleh kedua belah pihak. Dan narasinya pun didesain untuk bikin orang yang baca itu marah-marah dan frustasi berat, ujung-ujungnya cuman buang-buang waktu doang. Nah, di sini gue pengen bahas mengapa kegagalan game Concord itu hampir nggak ada hubungannya sama agenda-agenda woke dari kaum-kaum pelangi. Kita latar belakang dulu nih. Game Concord adalah hero shooter atau MOBA shooter yang didevelop atau dikembangkan oleh studio Firewalk dan diterbitkan oleh Sony. Sebelumnya, mari kita luruskan fakta-faktanya terlebih dahulu. Game Concord cuman ada multiplayer mode doang. Jadi single player itu nggak ada. Game Concord umurnya itu kalau nggak salah nggak sampai 2 minggu. Karena jumlah orang yang beli dan aktif mainin itu terlalu sedikit untuk ukuran live service. Sistem dan konten yang biasanya hadir habis rilis itu absen. Sistem kayak shop, battle pass itu belum benar-benar terimplementasi. Game Concord adalah game yang berbayar alias pay to play. Kalau nggak salah itu sekitaran $40, mirip harganya Helldiver. Kalau misalnya dirupiahin itu sekitaran 600.000 buat orang yang nggak terlalu paham pertukaran lah. Concord ini rumornya punya total budget yang sampai ke area $400 juta. Gede banget ini budgetnya. Setelah game Concord ini dicabut dari marketplace, semua orang yang beli game Concord ini uangnya dikembalikan alias refunded. Nah, itu semua adalah fakta mengenai hidup dan matinya game Concord. Dari fakta tersebut, mari kita luruskan misinformasi yang disebarkan oleh kaum-kaum ekstrim di internet mengenai game Concord. Sebenarnya sih, misinformasi yang sering didengar dan sering diobrolin itu mengenai yang ada sangkut pautnya dengan gagalan game Concord ini biasanya dikaitkan dengan desain yang berbau agenda woke atau DEI. Nah, pertanyaannya di sini apakah pernyataan tersebut akurat? Nah, di sini gue akan ngebahas mengapa alasan-alasan tersebut itu kontribusinya kecil dan banyak alasan-alasan lain yang menurut gue tuh kontribusinya lebih besar yang berkaitan dengan kegagalan game Concord ini. Alasan yang pertama itu harga. Nah, sebelum kita membahas harga, gue pengen ngejelasin kenapa Overwatch 1 itu populer di masanya. Padahal Overwatch 1 itu masang harga dan kondisi gameplay yang kurang lebih sama dengan game Concord. Poin yang pertama, kenapa Overwatch 1 itu bisa populer di masanya waktu itu, padahal ya kalau bisa dibilang sih kurang lebih sama dengan game Concord, itu adalah inovasi. Overwatch pertama pada saat itu mengusung konsep kombinasi elemen MOBA dan arena shooter FPS yang notabene pada saat itu cuma dipegang oleh Team Fortress 2. Sementara jika kita lihat di game Team Fortress 2 itu jumlah char hero-nya dibatasi cuma ada 8 biji doang. Sementara di Overwatch pada saat mereka rilis gamenya, mereka memiliki 21 hero dengan ulti yang lebih menyerupai MOBA. Lingkungan dan waktu.
Kalau kita bahas lingkungan dan waktu, pada saat itu game online atau live service di area barat kebanyakan berbayar. Bukan cuma bayar game di awal doang, tapi juga bayar bulanan. Seingat gua, konsol itu punya sistem bulanan yang kalau ente mau main game multiplayernya harus bayar bulanan. Jadi kalau si Overwatch masang harga di awal, itu normal menurut industri standar pada saat itu. Intinya, belum banyak game online AAA yang free to play. Nah, sekarang kita lihat Concord. Game ini bukan cuma tiruan Overwatch, tapi juga sudah telat 8 tahun bisnis modelnya. Ditambah lagi, iklim game online pada saat ini udah bergerak ke arah free to play. Ya kalau lihat aja deh, Overwatch 2 sekarang tuh udah free to play, jadi nggak ada bayar-bayaran di awal lagi. Jadi kegagalan game ini atau Concord dari sudut pandang harga pun sudah mudah diprediksi. Alasan yang kedua itu komunitas dan feedback. Maksud dari komunitas dan feedback ini adalah pendekatan developer ketika mereka akan merilis sebuah video game. Secara singkat, di zaman sekarang ini kebanyakan developer, terutama yang indie, biasanya menggunakan metode pendekatan early access. Early access itu pada dasarnya adalah sebuah model di mana developer merilis bagian game yang baru sepertiga atau bahkan seperempat jadi ke publik, dengan tujuan mendapat feedback dan support di tengah perkembangan game yang mereka buat. Dari sisi customer, benefit yang mereka dapat sebenarnya itu cukup banyak. Benefit yang mereka dapat itu biasanya berupa akses dini dan akses eksklusif, dan juga level komunikasi yang cukup dekat dengan para developer secara langsung. Sedangkan dari sisi developer, benefit yang mereka dapat itu cukup banyak. Tester gratis, budget, dan juga setengah beban marketing mereka. Walaupun begitu, benefit tersebut diimbangi dengan tekanan dan ekspektasi customer pada fase early access, yang secara teknik mereka udah bayar game yang belum jadi. Dari penjelasan ini, kita bisa simpulkan bahwa game online yang hakikatnya membutuhkan basis player yang besar dan partisi player di kesehariannya dapat diuntungkan secara langsung dengan model early access ini. Melihat hal tersebut, Concord yang notabene game PvP online dan tidak memiliki fase early access dan dirilis dengan harga $40 atau sekitaran 600.000 menjadi salah satu hal yang menurut gue itu kontribusi berat terhadap kegagalan game tersebut. Intinya game Concord itu nggak punya early access gitu. Jadi kalau dibanding dengan game-game serupa pada masa sekarang itu kebanyakan tuh mereka punya early access. Itu ya Marvel Rival, Deadlock, itu sebenarnya game serupa. Dan kedua game itu punya early access, sedangkan Concord itu enggak sama sekali. Nah, alasan yang ketiga itu reputasi penerbit dan developer. Di sini gue akan membahas masalah reputasi industri, bukan masalah reputasi moral. Jadi kalau masalah kayak pay to win, mikrotransaksi, ini nggak terlalu relevan menurut gue untuk bahasan masalah game Concord ini. Nah, di sini maksud dari reputasi industri itu mengarah ke asosiasi image perusahaan. Contoh, studio FromSoft itu terkenal karena mereka adalah studio di belakang seri Dark Souls. Oleh sebab itu, ketika mereka mengeluarkan game baru, bahkan game yang bukan bergenre Soul, ada ekspektasi dari fan bahwa game yang mereka kembangkan, apapun itu, pasti memiliki ciri khas FromSoft. Seperti level difficulty yang sulit, dan RPG mekanik yang cukup dalam. Oleh sebab itu, studio Firewalk yang notabene nama baru di industri dan Sony yang selama ini terkenal di ranah game sinematik merilis game PvP online, banyak fans yang meragukan kualitas dari produk tersebut. Jadi karena Sony itu nggak pernah nggak punya reputasi ngeliris game online dan live service. Jadi ketika mereka merilis Concord, itu banyak yang ragu. Nah, pandangan tersebut berbanding terbalik ketika kita melihat game yang namanya itu Deadlock, yang pada saat ini sebenarnya belum rilis secara ofisial dan masih di fase open invite beta. Dan jumlah player game ini pada fase yang sebenarnya belum rilis ini itu udah banyak. Dan tidak heran sebenarnya karena studio di belakang game tersebut adalah studio Valve, tim pengembang Team Fortress 2, dan Valve itu sendiri masih dinaungi oleh penerbit game PC terbesar, yaitu Steam. Alasan yang terakhir itu sebenarnya alasan yang paling simpel. Kalau lu bisa lihat dan lu nggak buta gitu kan, game Concord itu adalah Overwatch clone. Buat kalian yang kurang paham, Overwatch itu
salah satu game live service yang paling populer di masanya. Bahkan ya, sebelum Apex, Fortnite, dan PUBG, kalau orang ngomongin game live service yang kekinian pada saat itu, ya biasanya orang itu tuh pasti ngomongin Overwatch. Tapi sebenarnya yang gue mau obrolin ini sesuatu yang jarang diobrolin orang pada saat itu, yaitu korban kepopulerannya game Overwatch. Kalau lu pengen tahu, Concord ini kalau mau dihitung-hitung ya, bukan tumbal pertama atau bahkan tumbal ketiganya Overwatch. Game kayak Battleborn, Lawbreaker, Crucible, dan Paladin itu contoh korban masa lalunya Overwatch. Bahkan beberapa game yang gue sebutin tersebut masuk ke fase free to play. Tetapi karena Overwatch sudah terlalu populer, jadi pada saat itu gak ada game-game serupa yang bisa nyaingin posisinya Overwatch. Hanya Team Fortress 2 yang notabene adalah game pendahulu Overwatch yang masih relevan sampai saat ini. Nah, di sini kita akan balik ke pertanyaan, apakah kegagalan game Concord dikarenakan game tersebut mengandung DEI atau woke agenda? Jujur aja ya, menurut gua pertanyaan tersebut nggak masuk akal. Karena banyak hal-hal lain yang gue sebutin barusan yang lebih masuk akal untuk dijadikan alasan kenapa game Concord itu gagal. Tapi kalau pernyataannya diubah ke desain karakter Concord yang kurang menarik menjadi salah satu dari banyak alasan mengapa game Concord itu gagal, maka pernyataan tersebut gue nilai sebagai valid atau benar. Karena bukan berarti gue menolak DEI, woke agenda itu nggak mempengaruhi resepsi dari fan gitu. Ini ada ngaruhnya, tapi nggak jadi hal utama menurut gua, karena game Concord ini lu bisa ngeliat lah dari jauh. Kalau lu paham dengan industri, lu bisa lihat kalau game Concord ini pas mau rilis itu udah pincang sepincang-pincangnya gitu. Kalau game Concord itu sukses, itu sebenarnya kayak bintang jatuh, bener-bener nggak diduga itu kalau game Concord waktu rilis kemarin itu sukses. Lebih masuk akal kalau mereka itu gagal sebenarnya, bukan dari desain ya. Dari hal-hal yang gue omongin aja dulu udah poin-poin yang gue omongin, kayak misalnya tiruannya cloningnya Overwatch, harga, terus nggak ada early access. Hal-hal tersebut lebih menurut gue itu lebih masuk akal. Nah, kesimpulannya sih sebenarnya ketika game Concord itu gagal, banyak orang nih ngatribusi kegagalan game Concord itu ke isu woke agenda. Padahal kalau kita sedikit aja lihat lebih dalam gitu, ada banyak gitu tanda-tanda kalau Concord itu gak akan sukses dan gak akan sesuai ekspektasinya penerbit Sony gitu. Bahkan Sony sendiri pun kelihatannya bisa memprediksi kegagalan game Concord dilihat dari minimnya marketingnya Sony yang dilakuin sebelum game itu rilis. Karena kalau lihat ya, kayak game God of War, game kayak Ghost of Tsushima, Last of Us, itu marketingnya gede-gedean dia di Amerika gitu. Di Amerika sama di Eropa itu sama di Jepang itu marketingnya gede-gede. Kalau lu lihat sejarah marketingnya game-game tersebut, all in lah si Sony itu. Nah, dibanding game Concord lu lihat gitu kan, hampir nggak ada gitu. Abis trailer, open beta, rilis gitu kan. Open beta juga cuma bukan open beta sih, close beta gitu kalau nggak salah. Close beta, rilis gitu. Jadi intinya sih Sony itu sebenarnya udah paham game ini nih nggak akan sukses banget gitu. Tapi menurut gue juga mereka nggak prediksi kalau game ini gagal banget. Intinya obrolan soal game AAA ini, apalagi yang banyak sangkut pautnya dengan perang budayanya orang Barat, menurut gue ini benar-benar buang waktu orang kita, orang lokal gitu ya. Telepon kagak, ada sangkut pautnya juga kagak. Ibaratnya itu tuh cuma buang-buang waktu doang. Dan cuman ikut-ikutan toksik doang. Ya menurut gue sih obrolan-obrolan kayak begitu sebisa mungkin hindarin aja deh. Gak usah sok ikut campur ya kalau menurut gue gitu ya. Tapi ya sampai di situ aja deh obrolannya ya. Sampai jumpa lagi.